Halo semuanya, namaku masih Satrio Nityatmojo, seorang desainer grafis dari Surabaya. Dan video ini itu bukanlah hasil dari AI generated video, After Effects, ataupun software-software animasi lainnya. Karena video ini itu aku buat menggunakan creative coding. Jadi melalui video ini itu aku ingin ya cerita sedikit tentang creative coding atau generative art mungkin, meskipun sebenarnya sudah pernah aku ceritakan pada video sebelumnya dan sayangnya nggak banyak yang tertarik dengan topik itu. Creative coding itu adalah sebuah proses atau metode yang yang menggunakan bahasa pemrograman komputer untuk menghasilkan suatu karya seni, suatu karya desain, animasi, musik, interaksi atau interaktif, dan karya-karya kreatif lainnya seperti yang kalian lihat pada saat ini. Sejujurnya aku sendiri itu juga baru mengenal creative coding itu melalui generative art pada awal tahun 2023 kalau nggak salah, atau mungkin akhir Desember 2022, ketika mengikuti sebuah webinar di luar negeri atas undangan dari teman dekatku yang merupakan mantan direktur desain atau direktur pemasaran dari Coca-Cola Internasional. Jadi sangat pantas dikatakan jika aku ini itu masih seorang pemula di bidang ini yang masih sangat butuh banyak belajar dan mencoba begitu banyak hal. Jadi harap dimaklumi saja jika karya-karyaku yang awal ini itu yang melalui creative coding ini itu mungkin terkadang agak berlebihan, karena biasanya pemula itu ya seperti itu. Creative coding dan generative art itu memiliki keterkaitan erat, meskipun tetap ada perbedaan dalam fokus dan pendekatan kreatif yang digunakan. Jadi jujur saja, awal mulanya aku sendiri itu nggak bisa membedakan antara creative coding dan generative art. Meskipun generative art itu juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman dengan algoritma tertentu sehingga menghasilkan suatu karya visual yang tidak terduga seperti bentuk, warna, ataupun pola. Kemudian karena kebingunganku itu, aku mencoba menganalogikan untuk mencari tahu jawabannya, menganalogikan generative art itu adalah ibarat seni murni yang tentunya sangat berbeda dengan desain grafis, karena desain grafis itu untuk memenuhi kebutuhan industri, sedangkan seni murni itu pada umumnya enggak. Meskipun desain grafis itu adalah turunan dari seni murni, yang membedakan adalah tujuan dan fungsinya. Begitu pula dengan generative art yang tidak mungkin disebut sebagai generative art ketika sudah beralih fungsi atau tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan industri. Maka seharusnya karya visual yang kalian lihat sekarang ini itu bukanlah generative art. Tapi tidak mungkin juga aku sebut sebagai generative design, karena generative design itu sendiri itu memiliki definisi yang berbeda dan terkadang tidak harus melibatkan creative coding. Jadi aku sendiri itu terkadang masih bingung ketika ada
salah seorang klien atau teman yang bertanya tentang jenis karya visual yang aku buat, yang sudah aku post di Instagram, karena aku sendiri itu belum tahu apa istilah yang tepat untuk karya-karya itu. Jadi video yang kalian lihat sekarang ini adalah hasil dari gambar yang dilihat oleh webcam. Dan webcamnya ini ada tepat di depanku ini. Yang kemudian diolah oleh algoritma tertentu yang sudah aku buat menggunakan bahasa pemrograman yang bernama processing, sehingga setiap pixel itu menampilkan elemen-elemen grafis yang berbeda. Elemen-elemen grafis itu akulah yang menentukan seberapa banyak, seberapa detail, bagaimana bentuknya, apa warnanya, berapa ukurannya, hingga bagaimana animasinya. Dan memang butuh begitu banyak percobaan sehingga menghasilkan suatu karya visual yang aku harapkan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan sedikit informasi saja, jika processing itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang merupakan turunan dari bahasa pemrograman Java. Dan processing ini uniknya itu dibuat atau diciptakan oleh dua orang desainer grafis yang memiliki kemampuan programming. Nah, itulah kenapa yang membedakan processing dengan bahasa pemrograman lainnya. Jadi processing ini tuh memang dirancang khusus untuk membuat karya-karya visual. Ya, alhamdulillah aku sudah cukup banyak diuntungkan karena aku itu merupakan mantan anak teknik informatika. Meskipun sudah puluhan tahun aku nggak begitu mengikuti dan mempelajari tentang banyak hal yang berkaitan dengan informatika, tapi setidaknya aku itu memiliki pengetahuan dasar tentang logika pemrograman. Untuk belajar creative coding, kalian itu tidak harus mempelajari bahasa pemrograman processing, karena menggunakan JavaScript, Python, dan bahasa pemrograman lainnya pun bisa. Jadi pelajari aja melalui bahasa pemrograman yang sudah kalian kuasai. Tapi kalau kalian belum menguasai bahasa pemrograman apapun, ya apa boleh buat, selamat mencoba dan setelah merasakan bagaimana pusingnya. Karena memang nggak mudah, tetapi bukan berarti nggak mungkin dipelajari. Jika kalian ingin tahu apa saja yang sudah aku buat melalui creative coding, itu silahkan langsung aja mengunjungi akun Instagram atau TikTokku, karena aku sudah beberapa kali memposting karya-karya tentang creative coding di sana. Bagi teman-teman yang mungkin baru tahu tentang creative coding melalui video ini, itu sudah pasti bingung bagaimana alur creative coding secara umum hingga menghasilkan suatu karya visual, entah itu animasi, pattern atau pola, musik, proyeksi visual, dan masih banyak lagi. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, secara garis besar itu terdapat dua proses utama, yaitu input dan output. Inputnya itu bisa berupa banyak hal, misalnya seperti yang kalian lihat di video ini, itu adalah gabungan dari input hardware, yaitu webcam yang aku gunakan, kemudian algoritma, ada beberapa algoritma yang aku pakai, file hingga teks, yaitu kode-kodenya atau bahasa pemrograman yang aku tulis, sehingga menghasilkan output berupa animasi grafis yang ditampilkan melalui layar. Meskipun sebenarnya yang aku rancang, yang aku buat ini sebenarnya lebih ke live visual yang kemudian aku rekam. Jadi sebenarnya ini adalah live visual. Jadi dari webcam langsung ke monitor, dan itu bisa juga aku terapkan atau aku implementasikan dari webcam ke proyektor. Jadi diproyeksikan ke suatu
suatu tembok atau suatu tempat yang cukup besar untuk menampilkan visualisasi ini. Karya visual yang kalian lihat sekarang ini itu bisa diimplementasikan ke begitu banyak hal. Misalnya menjadi super grafis, elemen visual branding, atau mungkin untuk untuk website, atau untuk suatu event di mana visualisasi ini itu ditampilkan di sebuah layar besar, entah berupa layar monitor atau berupa, aku nggak tahu apa istilahnya, backdrop, dan setiap orang yang melewatinya atau berada di depannya itu akan melihat dirinya berupa susunan elemen-elemen grafis. Selain itu, karya visual yang kalian lihat sekarang itu bisa digunakan sebagai visualisasi pendukung di panggung suatu konser musik. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan. Jadi intinya kita itu bisa mengimplementasikan ke begitu banyak hal. Dan ini hanyalah salah satu bagian kecil dari hal yang bisa dihasilkan melalui creative coding. Ya, kira-kira itulah sedikit ceritaku tentang creative coding melalui video singkat ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan langsung melalui kolom komentar, atau mungkin melalui Instagram, melalui DM, atau TikTok, melalui komentar, atau DM juga. Atau mungkin silahkan gabung ke server Discordku, karena aku hampir setiap hari aku online di sana. Tentunya aku pasti akan menjawab jika aku memang tahu jawabannya, karena aku pun masih pemula banget lah di bidang ini, yang masih butuh banyak berlatih, banyak belajar, begitu banyak hal yang belum aku ketahui. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan wassalamualaikum.